Sebelum meninggal, Titik Puspa meminta maaf pada seluruh warga Indonesia. Keluarga meminta maaf jika ada kesalahan mendiang. Titik Puspa yang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Cium cinta dan doa dari Ilang. Bye-bye. Dijauhkan dari siksa kubur. Orang yang meninggal dunia, salah satu ciri husnul khotimah, irqul jabin, keluar keringat dari jabin. Kalau ini namanya jabhah, kening. Kalau ini namanya jabin, yang di atas jabin. Kalau gabin, roti. Ini jabin namanya. Salah satu ciri husnul khotimah, irqul jabin, berkeringat bagian atas alisnya. Kenapa berkeringat? Saya lama baca hadis nih. Kenapa berkeringat? Ternyata sebelum dia meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Dikepak sayap malaikat itu, matanya melihat, hai Abdul Somad, inilah tempatmu di surga, blok C nomor 15. Pada saat si hamba itu melihat tempatnya, dia malu kepada Allah. Sholatku nggak seberapa, puasa sunatku nggak seberapa, ilmuku nggak seberapa, amalku nggak banyak, tapi kenapa aku masuk dalam surga? Malu dia. Respon orang yang malu, biasanya perempuan tersipu malu, biasanya laki-laki merasa malu. Kalau dia dipermalukan, merah telinganya, naik darahnya, atau bisa jadi keringat dingin. Tapi mayat yang akan meninggal dunia, jasad yang akan ditinggalkan ruh, ungkapan malunya berkeringat atas keningnya. Tapi jangan yang keringat rekayasa. Nanti mentang-mentang ustaz ceramah tanda husnul khotimah, ada keringat di atas. Pas tetangga sedang nggak ada, semprot. Biar disangka orang ustaz mati husnul khotimah. Kan itu maksudnya. Nggak perlu kita pencitraan. Ini nanti sampai mati pun pencitraan. Dipoto, alhamdulillah ada keringatnya, sampai melebar ke wajah lagi. Kan itu maksudnya. Artinya ruh itu keluar. Orang beriman, ruhnya keluar seperti embun yang menetes dari ujung daun. Ini daun, pada saat tengah malam embun turun awan ke bawah, lalu kemudian berkumpul dari sisi-sisi daun, menetes di ujung daun. Embun menetes ke bawah, daun tidak ada yang ranting patah, daun tidak bergoncang. Begitulah keluarnya. Tapi bagi orang yang berdosa, seperti duri ditarik dari kain, dari kulit yang basah. Masuk duri ke dalam kulit, ditarik. Ketika ditarik dia, mata kail yang ada dua, mata kail atau anak panah yang masuk ke kulit, lalu ditarik dengan kuat sampai dagingnya terikut. Begitulah rasanya kematian. Ada yang mengatakan kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mengatakan kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ada yang mengatakan kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Semua menceritakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ya Allah saat sakaratul maut, karena kami tak tanggung takutnya untuk merasakan itu semua. Tapi kita tak perlu terlampau takut. Jangan gara-gara pengajian ini terlampau takut, pulang bawaannya takut aja. Nanti masuk kantor enggak takut mati lah. Mati enggak perlu takut, karena mati itu adalah resiko hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Kematian Titik Puspa meninggalkan duka mendalam bagi dunia hiburan Indonesia. Keluarga yang diwakili oleh Peti Tunjung Sari mengabarkan kepergian Titik dalam duka mendalam. Assalamualaikum, WR, WB Innalillahi wa Inna Ilaihi Rojiun. Telah wafat ibu kami, Eyang Buyut, mertua, Eyang Buyut, Ibu Titik Puspa, Hajah Titik Puspa, usia 87 tahun. Hari ini 10 April 2025, pukul 16.25, di RS Medistra dengan tenang dengan damai, ujar Peti Tunjung Sari, Putri Titik. Mewakili keluarga, Peti menyampaikan permintaan maaf apabila mendiang Titik Puspa memiliki kesalahan. Ia pun meminta doa dari semua orang untuk mendiang sang ibunda tercinta. Terima kasih atas doa-doa dari handai taulan sobat sejawat Eyang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
se-Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Eyang Titik Puspa, selama 67 tahun beliau berkarir di negeri tercinta ini Indonesia. Mohon maaf kalau ada salah kata salah laku, tolong doakan ibu saya agar supaya perjalanannya lancar. Lanjut Patty. Saat ini jenazah mendiang Titik Puspa masih berada di RS Medistra, dan akan dibawa keluarga ke rumah duka. Keluarga masih belum mengungkapkan rencana pemakaman Titik, apakah akan dilakukan hari ini atau esok hari. Mengenai runah duka insya Allah akan disemayamkan di Wisma Puspa, Pancoran Timur Raya. Demikian wassalamualaikum WRWB, pungkas Patty.